Ini aku punya Petrea volubilis. Jadi itu dia berbunga. Ini aku mungkin udah 3 tahun kali ya punyanya. Dulu aku beli dari bibit dari segini gini. Terus ini sekarang udah kelihatannya ada di lantai 2. Jadi kita ke lantai 2. Oke sobat potek, sekarang kita udah di lantai 2. Nah, ini di balkon depan kamar aku. Terus di sini ada Petrea volubilis. Ini ada Petrea volubilis yang tadi dari bawah ini ke atas sampai sini. Bunganya banyak. Sini di playground aku. Di sini tanaman-tanamannya apa ya? Oke, jadi tadi selain di living wall banyak anthurium, di sini juga ada beberapa anthurium. Terutama anthurium yang aku nggak berani pasang di living wall. Itu ada ini anthurium regale, sama di sini ada warok quenum. Nah, dua itu karena aku takut banget mereka mati sih. Takut gagal, jadinya aku belum berani taruh situ karena nanti kalau misalnya mati aku nggak ngerti nyari laginya gimana. Terus anthurium yang masih kecil-kecil yang ukuran segini nih, ini ada mama. Terusnya ada forgety eye. Nah, jadi ini yang kayak gini masih kecil, nah aku taruh di sana. Di section ini adalah sebenarnya kayak tanaman-tanaman yang masih kecil aja sih. Aku taruh di sini. Entah baru cutting atau kayak apa. Misalnya kayak ini ya, Esmeralda Snero. Itu
cuttingan tuh kayak gitu. Nah, ini aku taruh nih. Terus ini adalah koleksi Charognay. Jadi ini Charognay yang biasa, terus ada yang Charognay yang Mosquera. Jadi yang Mosquera bedanya dia nggak ada garis-garisnya tuh, tapi bentuknya sama, cuman dia nggak bergaris. Sama ini yang tadinya dibilang Charognay San Antonio, tapi berubah nama jadi Balloanum. Ini jadi ada 3 type Charognay di sini. Oke. Jadi intinya waktu kalau masuk ke sini, ini dominasinya sama tanaman-tanaman yang hijau. Tadinya di sini tuh cuma isinya variegata doang, tapi sejak yang hijau-hijauannya jadi lumayan. Jadi sekarang pada naik ke atas semua. Ini yang hijau. Ini Melanonero aku. Entah kenapa dia lebih sehat dibanding melano aku yang di bawah. Terusnya apa ya? Majestic. Macam-macam. Ini ada Holtonianum. Terus ini Glad Hands. Ini lihat deh Glad Hands aku. Kayak ada motifnya. Ini Glad Hands. Kayak ini aku punya Monstera. Seriana. Ya, ini aku ada Monstera nih, bentuknya unik banget tuh. Jadi kayak memanjang, dan ini cuttingannya sih. Jadi aku punya 2. Ini yang bawahnya. Terus ada apa lagi? Quercifolium. Ini aku dari sedaun, sekarang sudah 4 daun. Beberapa kayaknya udah harus terusnya diganti. Ini kayak gigas, udah mentok gitu. Jangan boleh. Jangan boleh yang gede. Iya, ini ada Anthony, tapi yang gede, udah besar. Terus ada Jerry Horn, ada apa ini? Balloanum. Ada Balloanum. Terus ini Brandtianum juga udah mentok. Ini PR aku banyak banget nih sebenarnya. Vibra caterpillarnya juga udah mentok. Ini juga Lupinumnya juga udah mentok. Oke, terus untuk yang di atas sebenarnya untuk nyari tempat sih. Sama ini yang tanaman yang harus berhati-hati banget, jadi mendingan ditaruh di atas. Paling kan kepala yang kena, tapi nggak kesenggol jatuh. Ini salah satu wishlist aku yang kesampaian di 2020. Philodendron polypoidioides. Jadi sekarang series pedatum aku udah lengkap. Terus juga ini ya, kalau teman-teman pernah punya tanaman yang tadinya nggak suka terus jadi suka, ini sih. Dulu nih tadi aku nggak suka nih, aku pikir kayak daun pandan, tapi akhirnya aku beli. Ini Philodendron bicolor. Oke. Terus aku punya Gloriosum. Ini masih kecil, cuman ini unik banget Gloriosumnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat ada kayak list jenis-jenis Gloriosum, ini salah satunya. Jadi dibilangnya tuh pink back, jadi di belakangnya tuh pink. Kelihatan nggak sih? Ini tuh masih kecil banget sih. Aku belinya soalnya bonggolan gitu dari 1 daun pancing. Ini sekarang udah mau 3 daun. Kalau Gloriosum biasanya tuh lama-lama pudar pinknya, jadi cuma daun barunya aja. Nah, kalau yang jenis ini dia memang akan stay terus pink belakangnya. Oke. Terus di sini ada Philodendron ilsemanii. Ini aku jujur ya, ini kayak ultimate wishlist aku banget. Jadi aku pengen banget punya ini dari dulu.
Tapi yang jual memang susah banget. Cuman ini aku dapetnya dari swap, jadi aku tukeran sama sahabat potek. Terus, mungkin kalau penasaran tukerannya sama apa, aku tukeran sama Monceramin. Terus ini ada Philodendron GPI. Terus aku suka banget nih ya, kalau tanaman-tanaman yang jigrak gini digantung, jadinya nggak terlalu makan tempat. Kalau ditaruh di bawah pasti dia udah makan tempat sendiri nih satu pot. Jadi sepasang GPI sama Lelan Miano. Oke. Terus ini juga, oh iya ini ada yang ketinggalan, Anthurium. Ini Anthurium juga nih, cuman masih, ini aku baru adopsi juga nih. Ini Peltigerum, jadi dia bentukannya kayak Forgeti, harusnya kayak gini, cuman nggak ada urat-uratnya gitu, kayak polos. Ini Anthurium juga. Aku juga punya Gloriosum yang apa, White Vein. Ini yang waktu itu tukeran sama Om Noldi. Ini dia. Sebenarnya udah 3 daun tapi sudah saya potong. Oh ya, terus di sini ada koleksi Syngonium aku. Jadi kalau yang di bawah tadi ada beberapa. Nah, yang di sini tuh yang pink. Ini yang pink Syngonium, cuman beda-beda nih jenisnya. Cuman mungkin yang pengen aku tunjukin tuh yang ini. Yang lucu-lucu aja ya. Ini Syngonium Confetti. Jadi ada pinknya, bercak-bercak gitu, lucu banget. Terus ini ada Strawberry Milk. Jadi ada putih-putihnya, ada milky. Terus sama yang satu lagi nih yang lumayan effort dapetinnya, Syngonium Tricolor. Jadi dia kombinasi hijau, putih sama pink. Oke, sama aku mau kasih lihat ini mature formnya Syngonium yang putih. Jadi kalau yang di bawah tadi ada kan Syngonium putih yang rimbun. Nah ini dia mature formnya. Terus di sini ada koleksi Anthurium juga, tapi Anthurium yang berwarna. Ini ada Plomani variegata, gelombang cinta. Ini dia gelombang cintanya. Ya, ini dari Lampung. Terus ada Tukeri Pink. Bagus ya. Ini aku taruh di sini soalnya kena matahari banget. Di sini dia suka Syngonium juga nih, kena matahari pagi. Sama ini lucu banget nih. Ini Tukeri Pink tapi yang polkadot. Gemes ya. Terus di atas juga ada tanaman variegata yang jigrak-jigrak nih. Ada Caramel Marble. Ini Caramel Marble aku swap sama Adri. Pertama kali aku ketemu Adri tuh karena ini, karena kita swap. Dia kepengen GPI karena dia emang suka banget sama tanaman-tanaman yang hijau-hijauan gitu. Sementara aku suka banget sama yang variegata. Nah jadi kita swap GPI sama Caramel Marble. Terus lanjut, yang ini ada Goldie Eye variegata. Ini Tomatopilum nih, jadi Tomatopilum kan rusuh banget kan, pasti daunnya kemana-mana. Makanya aku gantung aja biar nyari tempat. Tadinya balkon aku tuh cuma sampai sini, terus aku naruh tanaman-tanaman variegata aku di sini. Terus karena aku juga pengen naruh yang ijo-ijonya, jadinya balkonnya aku gedein. Jadi ini yang di area selanjutnya nih tempatnya baru. Ini ya, yang pertama ada Billy variegata. Ini udah kemana-mana ya, belum kehabisan, saya kehabisan tiang penyangga. Terus juga ada Florida aku nih, Florida Beauty. Ini juga udah gede banget, kasihan ya. Udah kepentok-pentok, gimana dong? Ya di sini koleksi janda bolong aku. Jadi dia ada Monstera obliqua. Terus ada janda bolong yang putih. Terus ada yang kuning, ini yang kuning nih.
Ini kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya yang kuning itu pertamanya, kalau daun pertamanya belum begitu kelihatan warna kuningnya. Jadi terus lama-lama dia jadi hijau muda, lama-lama jadi kuning. Jadi agak lama nih sampai dia jadi kuning gini. Terus ada juga nih Monstera adansoni yang dari tadinya variegata putih terus jadi kehijau-hijauan, jadi mint. Tapi ya lucu juga lah ya, dibuat beda-bedaan. Tuh. Terus juga ada juga ini yang durhaka, yang variegatanya cuman segini. Oh ya. Kalian tahu gak sih kalau obliqua itu sebenarnya bukan cuman ini formnya. Angkat aja sih. Jadi obliqua itu bukan cuman ini. Jadi disebutnya obliqua kompleks. Terus formnya itu macam-macam. Nah, terus ini sebenarnya adalah tanaman terakhir yang aku beli di 2020. Dia adalah obliqua amazonas. Jadi nanti kalau aku baca dia daunnya bisa gede banget, bisa sampai 40 cm, bisa sampai segini. Terus nanti bolongnya akan makin ke ujung. Ini bolongnya masih imut aja. Tapi dia bersulur apa enggaknya aku juga belum tahu sih. Terus karena ini aku udah punya obliqua ini, 2021 aku pengen ngumpulin lebih banyak jenis obliqua. Dan bahkan ya, obliqua itu ternyata nggak semuanya bolong. Jadi ada juga obliqua yang memang nggak bolong sama sekali. Jadi kalau misalnya di balkon sini, aku kebanyakan naruhnya tanaman-tanaman variegata karena di sini sinar mataharinya lebih banyak dibanding yang daerah sana gitu. Karena kan kalau yang di sana ketutupan pohon pisang sama petrea gitu. Kalau di sini sinar mataharinya sepanjang hari, terus jadinya dianya bisa berfotosintesis dengan baik. Karena klorofilnya sedikit, jadinya butuh sinar matahari yang lebih banyak dibanding tanaman yang hijau. Kalau yang hijau kan seluruh permukaan daunnya bisa berfotosintesis. Kalau ini kan nggak semuanya, jadi harus tempat yang terang. Tapi mudah kebakar kan malah? Nah sebenarnya kalau kebakar apa enggak, asal nggak terik itu nggak kebakar sih. Jadi variegata itu akan lebih gampang gosong kalau kita justru banyakkan air. Tuh, jadi kalau banyakkan air itu bikin variegatanya jadi gosong karena air itu mengandung garam. Nah, garamnya itu yang bikin daunnya jadi gosong. Tuh. Walaupun sebenarnya sinar matahari juga bisa bikin daun terbakar. Cuma kalau sinar matahari yang terik. Ini yang di atasnya sini aku ada tanaman gantung. Rata-rata sih Hoya, tapi Hoya yang variegata. Kayak ini ada compacta variegata. Terus ini ada string of heart. Aku suka banget sama string of heart, pokoknya lucu banget buat aku nih. Dia daunnya tuh kayak bentuk heart gitu, bentuk hati. Terus aku punya yang variegatanya juga, tapi kecil banget. Ini yang variegatanya. Terus di sini juga ada Tillandsia. Ini king of Tillandsia. Ini queennya. Queennya yang mana sih? Yang ini ya? Yang itu ya? Yang itu. Ya, ini ada Tillandsia. Terusnya di sini ada apa? ZZ plant. Tapi ini yang hitam ya, Raven. Ini Zamia yang Raven. Terus ini buat aku nih tanaman mirip banget nih. Yang ini Aglonema mutiara, ini silangannya Om Greg. Nah yang ini Aglonema Legacy yang putih. Mirip, cuma bedanya dari Indonesia. Yang ini hybridnya Thailand. Tuh, terus aku juga punya koleksi kaktus, cuman nggak banyak sih. Dan aku juga nggak ngafalin namanya. Aku beli yang aku suka aja, yang lucu-lucu kayak gitu. Cuman kayak gini nih, kayak gimno, gini-gini aku suka banget nih karena warnanya tuh lucu-lucu tuh. Ini ada
Java Beauty Series. Ini tomato film juga. Ada Goldie juga, tapi yang versi kecil. Nah, aku beli lagi sebenarnya ya. Jadi aku udah punya Goldie. Cuma aku beli lagi karena buat aku ini motifnya agak beda. Jadi ini motifnya kayak 3 warna gitu. Jadi ada kuningnya, ada putihnya, ada hijaunya gitu, dan nyampur gitu. Jadi kayak tricolor buat aku ya. Nah, ini dia. Ini Monstera Oceana. Jadi ini udah 6 daun. Jadi aku belinya dari masih 3 daun, sudah 6 daun. Jadi 3 daun bawahnya udah aku cutting, terus udah aku swap, udah tukeran sama lewat Meano. Tapi sedaun doang. Terus ini ada Monstera Mint. Cuman Monstera Mint aku nih ya, aku ceritain ya. Ini awal mula sebenarnya nih. Aku beli tanaman yang harganya lumayan 1,5 tahun lalu. Cuman dari situ nih udah bisa menghasilkan banyak koleksi-koleksian yang lain. Ya, tapi dia sekarang kasihan ya. Variegatanya makin hilang. Tapi aku lihat sini daunnya variegatanya harusnya bagus. Udah aku intip-intip. Mungkin dia kemarin ini ya kesel kali yang ngambek. Aku suruh cari uang terus deh. Oh, ini nih ya seri Monstera lagi ya. Ini seri Monstera lagi di sini ada kan. Ini Monstera yang kayak wishlist aku banget dari dahulu kala. Monstera White Monster. Ini jadi aku kepengen banget dari dulu, bela-belain banget, akhirnya punya juga Monstera White Monster. Oke, ini ya aku punya ini lucu dengan si ini nih, cerita lucu. Jadi ini adalah Piloluxurian. Buat orang-orang tuh katanya susah banget, Philodendron yang susah banget dirawat. Terus aku pikir dia tuh merambat kayak melano gitu. Jadi aku tinggiin gitu. Ternyata aku salah. Ternyata dia terrestrial. Jadi harusnya dia kayak gloriosum. Ini baru aku benerin posisinya. Pantesan kok punya aku kok kayaknya malah keluar tunas lagi di sini, bukan keluar daun baru. Ternyata karena aku salah. Terus ada Domesticum variegata. Ini Pilo White Knight yang marble, yang waktu itu sempat tukeran sama Om Noldi. Ini udah keluar lagi nih, bekas cuttingannya. Nih ya, kalau kalian mau lihat bedanya, ini White Knight yang biasa sama White Knight yang marble. Iya bedanya. Memang yang marble ini lumayan jarang ditemuin. Nah terus kalau ini White Knight yang F1 tuh, White Wizard. Apa sih bedanya, Wet? Sebenarnya paling gampang bedainnya di batangnya aja. Ini batangnya hijau kan? Lihat batangnya hijau kan? Nah, kalau White Knight tuh batangnya merah. Nih, batangnya merah. Itu bedainnya yang paling cepet. Ini Anderson aku. Philo Anderson. Ini kenapa aku jajarin ya, ada 3 ini nih ya. Ini ada Anderson, ada White Princess, ada Pink Princess. Jadi ini bentuk daunnya semuanya sama. Jadi bentuk daunnya tuh memanjang tuh sama semua nih. Kalau kayak gini ya, kalau aku jajarin ini sama ini, itu bentuk daunnya sama. Jadi beda sama White Knight ya. Kalau White Knight kan tadi ya daunnya bulat. Tuh, daunnya bulat. Jadi kelihatan banget nih, ini White Knight, ini White Princess gitu. Nah, kalau dari batangnya, sebenarnya batangnya White Princess itu hijau.
Kalau Pink Princess batangnya merah, kalau Anderson merah. Jadi kalau menurut aku harusnya dibilang White Princess tuh yang ini. Soalnya kan batangnya merah, ininya putih. Ininya batangnya merah, ininya pink. Tuh. Jadi sebenarnya lebih deket sama Pink Princess tuh yang Anderson. Kalau yang ini malah batangnya hijau kalau White Princess. Monstera Platinum. Jadi ini Monstera Platinum dulu aku belinya dari daunnya segede kuku ini. Kecil banget. Sekarang udah lumayan lah ya size-nya. Dan jadi kalau misalnya kayak white monster, kita kan tahu ya paling banyak yang punya tuh Kunzo. Cuma kalau yang platinum ini sih, yang aku bilang sih menurut aku masih lebih jarang lagi nih si platinum. Terus aku juga ada ini Philo Echeng variegata Martianum. Philo Martianum variegata. Cuma ini yang variegatanya warna mint gitu. Aku yang kuning aku belum punya. Terus ini ada Golden Dragon variegata. Sama ini aku punya 2 Monstera Adansonii lokal. Yang ini aku beli dulu di Malang. Ini juga dari kecil. Nah yang ini yang terah bener cenah. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau ini mungkin agak lebih putih. Yang ini coraknya yang aku beli di Malang tuh lebih kayak kuning. Tapi dua-duanya lucu sih. Jadi dua-duanya suka. Ini juga koleksi Hoya aku. Terus aku suka pakein pot-pot yang lucu-lucu gitu. Nih di sini ada koleksi Pilansia. Oh ya nih, aku mau kasih unjuk. Jadi aku tadi yang String of Hearts, selain yang aku juntain nih ada yang aku tanam di tanah. Jadi daunnya kayak jadi lebih besar aja sih. Gitu. Terus ini Aglonema. Selain ini ada Golden Hope, ini ada Lotus Delight, Angel Swing. Terus sama ada Pilea. Ini aku suka banget sama Pilea. Jadi aku tetap memelihara Pilea. Dan tetap aku taruh atas. Karena kalau Pilea ditaruh bawah, takut kesiram-siram. Karena dia kan sensitif banget sama air. Di sini kepanasan nggak? Di sini rumahku tuh ngadep timur, jadi kenanya matahari pagi. Panasnya tuh dari sana. Panasnya dari sana, makanya jadinya. Tapi kehalingan tembok kan di sini. Jadi nggak terlalu panas sih. Itu terus kalau misalnya tirainya ini aku pakai tirai Suntex Blind. Jadi bisa dibuka pasang gitu. Jadi kalau hujan deras atau panas banget, terik banget, biasanya aku tutup. Oke, Sobat Potek, sekian ya houseplant tour kali ini. Semoga kalian suka. Terus kalau suka tolong diklik di tombol like-nya. Terus jangan lupa subscribe, terusnya nyalain notification-nya. Sama kalau punya kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Juga kalau punya ide, misalnya buat konten apa, tulis aja ya, oke? Bye!